Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Apa kabarnya? Baik. Ya. Kali ini kita akan memasuki semester 2. Diawali dengan pembelajaran tema 6, subtema 1, pembelajaran ke-1. Dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Oke. Tadi Ibu sudah masuk pada saat masuk ke kelas, sudah melihat bahwa kelas sudah terlihat rapi. Tapi Ibu ingin kalian mengecek kolom meja, apakah sudah bersih? Sudah, Bu. Oh ya, terima kasih. Ya, baik. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mohon kepada Agus untuk memimpin doa. Ya, Bu, siap. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Terima kasih, Agus. Ya, Bu, makasih sama-sama. Ya. Oke. Hari ini Ibu akan mulai mengecek kehadiran ya. Agus ada? Hadir, Bu. Desi? Ada, Bu. Nur? Di kamar mandi, Bu. Oh iya, baik. Berarti ada semua ya, hadir semua ya hari ini ya. Oke, Ya, semuanya, Bu. semuanya disiplin, rajin belajar ya. Oke. Sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Tahu lagu Indonesia Pusaka kan? Oke, kita akan Iya, mulai Bu. hitungan ketiga ya. 3, Oke. 2, 1. Indonesia. Indonesia, Tanah air beta, pusaka abadi abadi jaya. Oke, suaranya bagus, merdu ya ternyata. Besok kita lomba O2SN ya untuk kelas Oke, ini. Bu. Ya, Bu. Terima kasih anak-anak. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan bertanya dulu. Karena ini kan materi paling awal di semester 2. Ibu akan bertanya, apakah nama alat pengukur suhu tubuh? Ya, Bu. Ya, Desi. Termometer, Bu. Ya, adakah tersedia pengukur suhu tubuhmu di rumahmu, Desi? Ada, Ibu. Ada. Oh, baik. Terima kasih, Desi. Ya, Oke. sama-sama, Ibu. Kita akan bahas tentang tujuan pembelajaran. Diharapkan siswa dapat merinci kata kunci dari setiap paragraf yang akan menjadi suatu informasi teks eksplanasi dengan yang berkaitan dengan sumber energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan pelajaran hari ini, pelajaran Bahasa Indonesia dan pelajaran IPA yang berkesinambungan dengan cara mencari kata kunci dan kesimpulan berkaitan dengan sumber energi panas. Sebelumnya kita mulai, Ibu akan membacakan kata kerja dulu. Ikuti pelajaran, tidak boleh bercanda, harus menjaga kebersihan, dan tidak boleh mengganggu teman. Jika ingin menjawab atau bertanya, harus mengangkat tangan. Kemudian pada saat berdiskusi dan menyampaikan pendapat, harus kompak dengan temannya ya. Siap, Ibu. Ya. Sebelumnya kita akan tepuk PPK. Ya, siap-siap ya. Tepuk Oke, tepuk Bu. PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, makasih masih hafal. Lanjutnya. Berkenaan dengan masalah ini, Ibu akan memberikan sekilas tentang masalah. Masalah 1 untuk yang akan kalian pecahkan pada LKPD pertama. Masalahnya, bagaimana dampak yang terjadi jika sumber energi listrik salah gunakan? Lalu yang kedua, bagaimana dampak yang ditimbulkan jika tidak ada sumber energi listrik? Oke. Lanjut. Ini ada gambar, kalian akan mengamati gambar ini terlebih dahulu, lalu kalian akan membahasnya dalam LKPD pemecahan masalah.
Pertanyaannya sebagai berikut. Bagaimana manfaat sinar matahari bagi penderita COVID? Yang kedua, bagaimana dapat terjadi jika berjemur di bawah sinar matahari terlalu lama? Ibu akan membagi kelompok. Kelompok akan dibagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 siswa. Pengaturan kelompoknya. Kelompok 1, Agus, Desi, dan Endang. Kelompok 2, Rika, Nur, dan Amel. Kelompok 3, Seba, Erna, dan Marsiana. Ayo kita mengamati. Menurut kalian, kegiatan apakah ini? Merebus air, Bu. Merebus air. Mas air. Oke, pinter. Desi dan Agus. Yang lain? Masak air pakai kayu api, Ibu. Apakah kalian sudah melakukan seperti ini? Masak air dengan arang? Dengan api? Tidak, Bu. Sudah, Bu. Barang tidak, Bu. Tidak, Bu. Iya, baik. Tahukah kamu sumber energi panas apa yang ada pada gambar tersebut? Ayo menjawab. Api, Bu. Api, Bu. Kegiatannya tadi apa? Kegiatannya memasak? Memasak Air. air. Bu. Selain masak air, masak apa lagi ya? Bisa merebus singkong, Bu. Waduh, ya, Desi sering merebus singkong ya? Iya, Bu. Merebus pisang. Ya, Seba benar. Siapa yang bantu ibu masak air di rumah? Siapa yang bantu Saya. ibu biasanya? Iya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Oh, berarti Saya ya. juga, Bu. Iya, aduh, Agus bantu mama di rumah ya. Iya, Iya. pintar. Untuk kegiatan lain, apakah energi panas yang dapat digunakan? Apakah dapat digunakan? Bisa Dapat, ya? Bu. Bu. Nah, Bisa, Bisa. Bu. Nah, nah, baik. Ayo menyimak. Ibu akan menjelaskan tentang pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi atau teks penjelasan adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa, dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya itu dapat terjadi. Ayo membaca teks eksplanasi dengan judul Sumber Energi Panas. Boleh, Agus, membacakannya? ya, Bu. Sumber Silakan. energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Oke, baik. Terima kasih, Agus. Bacanya sudah Sama-sama, lanjut. Bu. Ya. Ya. Selanjutnya, setelah membaca, kalian diminta untuk merinci kata kunci dari satu paragraf tadi. Kira-kira kata kuncinya apa? Matahari, Ibu. Matahari, Energi panas, Ibu. energi panas, Energi iya. panas. Apalagi? Sumber energi. Sintesis. Fotosintesis, iya. Pintar-pintar ya anak ibu nih di kelas. Yang baik. Oke. Menentukan kata kunci. Tadi sudah ada 3 kata kunci kan? Kira-kira menurut kalian yang akan menjadi sumber informasi yang berkaitan dengan sumber energi panas kira-kira apa ya yang paling tepat? Matahari, Bu. Matahari, Bu. Matahari. Ya, matahari bagian dari sumber energi panas. Yang paling tepat sumber energi panas berdasarkan judul. Dari paragraf tersebut, siapa yang bisa membuatkan kesimpulan dalam satu paragraf tadi? Bisa, Endang? Bu Endang? Ya, Bu. Oke, tolong Apa, Bu? dibacakan. Tolong dibacakan. Oh, ya. Menentukan kata kunci.
Jawabannya sumber energi panas. Simpulannya, sumber energi panas ada di sekitar kita dan sumber energi terbesar adalah matahari yang digunakan oleh semua makhluk hidup. Baik. Sepertinya Endang ini agak-agak kurang fokus ya. Jadi Ibu mohon agar lebih fokus lagi ya. Iya, Ibu. Maaf, Bu. Terima kasih. Oke. Kalian amati gambar apakah tadi? Yang warna kuning ini? Matahari. Oh, ini Api. api. Sumber energi panas akan ditanyakan menjadi bahan suatu masalah. Apa itu menjadi sumber pengertian sumber energi panas? Ibu akan menjelaskan sumber energi panas. Sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Seperti apa ini gambarnya? Matahari. Ibu. Oke. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar di dunia. Jadi sangat panas ya anak-anak. Iya, Ibu. Oke, kalian amati gambar berikut. Apa yang terjadi? Adanya pertumbuhan, Ibu. Iya. Ya, Seba benar. Energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Oke, lanjutnya. Gambar apakah ini? Sapi. Sapi makan rumput. Iya. Ada tumbuhan dipegang oleh tanaman atau tukang kebun, lalu ditanam dari pot dipindahkan ke lahan kosong, lalu tanaman itu tadi dimakan oleh binatang, sapi. Tumbuhan menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya termasuk manusia dan hewan. Ayo berdiskusi. Sebelumnya sudah diungkapkan oleh Ibu tadi bahwa kita akan berdiskusi mengenai masalah pertama. Lalu kalian berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing. Sudah tahu kan kelompoknya tadi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Kelompok 1. Kelompok 1 akan menjawab pemecahan masalah yang A. Lalu yang kelompok 2 akan menjawab pemecahan masalah bagian B. Lalu kelompok 3 akan menjawab mengenai kesimpulan informasi apa yang didapatkan dari pemanfaatan sumber energi listrik. Ibu beri waktu 3 menit ya. Bisa kan? Ya, Bu. Ya, baik. Kelompok 1 sudah, Bu. Oh ya, baik. Mari Desi, silakan. Yang bagian Saya A. Rika, Bu. Kelompok 1 ya. Rika. Rika, Bu, yang mau bacain, Bu. Ya. Rika, boleh. Rika yang bacakannya. Bagaimana dampak yang terjadi jika sumber energi listrik disalahgunakan? Jawabannya, Bu, Ya. akan terjadi kebakaran. Misalnya jika kita sudah selesai menggosok pakaian, sebaiknya colokan pada saklar kita copot. Jika tidak, gosokan yang mengenai pakaian akan membuat pakaian terbakar. Ya. Pintar sekali, Rika. Lanjutkan kelompok 2, sudah? Sudah, Ibu. Iya, mari silakan. Bagaimana dampak yang ditimbulkan jika tidak ada sumber energi listrik? Yang pertama, tidak bisa belajar di malam hari, Ibu. Kemudian Ya. yang kedua, kita tidak bisa nonton TV. Ya. Yang ketiga, situasi malam hari akan terasa gelap mencekam. Nah, siapa di daerahnya yang belum ada listrik? Saya, Bu. Ibu, saya, Bu. Agus ya? Ya. Oh, Anda Ya, sudah Bu. pernah PR. Iya. Iya, iya.
Lalu, Dadah. ya. Lalu kelompok 3, kumpulannya Sudah bagaimana? selesai, Bu. Sudah selesai, Bu. Ya, boleh Marsiana. Ya, saya akan membacakan kesimpulan informasinya, Bu. Ya, Sumber boleh. energi listrik sangat penting bagi manusia dalam kegiatan sehari-hari, Bu Guru. Ya, baik. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Setelah melakukan RKPD pertama, aku akan lanjutkan lagi. Gambar apakah ini? Orang jemur padi. Mengeringkan padi. Ya. Nah, kemudian Petani garam. Mengirimkan garam. garam. Ya, kemudian mengeringkan ikan asin. Ikan asin. asin. Mengeringkan pakaian. Ya. Sudah pintar ya anak-anak ibu ya. Oke, ibu akan membahas sumber energi panas. Gambarnya gambar api. Selain matahari, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Nah, gambar apakah ini? Manusia purba, Bu. Manusia purba. Iya. Manusia purba sebelum ada penciptaan korek, apa yang didapat, bagaimana cara mendapatkan energi api? Dari Ada yang gosokan tahu? batu, Bu. Iya, masukkan batu boleh. Sebab pintar sekali. Nah, ini sedang. Soalnya saya sering kayak gitu, Ibu, kalau Oh. pergi ke hutan. Ibu boleh belajar nanti ya caranya ya. Selain orang zaman dahulu mendapatkan api dengan cara seperti tadi nih gambarnya. Ternyata gesekan dua benda antara dua batu kering dan gesekan antara dua kayu kering dapat menghasilkan energi api. Korek api juga energi api. Kompor juga dari sumber energi api. Ayo mengamati. Nah, kita sudah mencapai permasalahan yang kedua. Bisa kalian amati gambar apakah ini? Anak menjemur, Anak Bu. berjemur, Bu. Anak berjemuran. Berjemur. Bukan tidak hanya menjemur pakaian ya. Kita pun bisa ikut dijemur di situ ya. Nah, setelah kalian mengamati, kalian akan mencari sumber informasi lain. Mungkin berasal dari media atau informasi lain yang kalian dapatkan dari surat kabar atau elektronik untuk membahas permasalahan, untuk memecahkan masalah. Yang A, bagaimana manfaat sinar matahari bagi pasien COVID. Yang B, bagaimana dampak yang terjadi jika berjemur di bawah sinar matahari terlalu lama. Dan kesimpulan informasi. Oke, untuk RKPD yang kedua ini, kalian diskusikan dengan teman kalian. 5 menit ya. Lalu dikumpulkan dan taruh di meja ibu ya. Ya, Ibu. Iya, Ibu. Ya, ibu tunggu. Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Baik, ibu Belum, tunggu. Ibu. Kalian kerjakan dalam kelompok ya, saling berdiskusi. Iya, Ibu. Bu, izin minum, Bu. Boleh, silakan Seba. Sudah? Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke, baik. Kumpulkan dari kelompok 1. RKPD-nya ditaruh di meja ibu ya. Tolong Agus, kumpulkan ya. Iya, Bu. Ya, Bu.
Sambil Ibu menilai. Ya, terima kasih atas jawabannya dan lembaga kerja sudah terjawab dengan baik sekali oleh kalian dengan berdiskusi dalam kelompok. Selanjutnya, kalian bisa melakukan percobaan sederhana. Cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas. Apa yang dilakukannya? Menggesek-gesekkan kedua telapak tangan, Bu. Ya, masukkan kedua tangannya. Selama apa yang dirasakannya? Hangat. Hangat, Bu. Rasa hangat. Iya. Seba pintar sekali. Lalu ini apakah? Benda apakah yang dipakai? Penggaris, Ibu. Penggaris, Bu. Garis dan kain. Jadi dengan menggasukkan kain dengan penggaris akan menghasilkan energi panas. Energi panas. Jadi kalian akan merasa panas. Iya. Kalian bisa coba sendiri di rumah. Bisa kan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Peralatannya mudah didapat. Jadi bisa kalian buktikan sendiri percobaan tersebut. Oke, baik. Setelah kamu melakukan dua kegiatan tersebut, kamu dapat merasakan energi Lanjut, Bu. panas. Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara kain dan Ada SpongeBob ya, Bu ya. nah, gambar SpongeBob ya. Film yang kalian Iya. sering tonton ya. Patrick. Iya, Bu. Oh, ya Patrick, iya Patrick. Aduh, Ibu nggak pernah nonton kartun, jadi nggak tahu ya. Oke, pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Ya. Baik. Ibu akan berikan tugas individu ya. Ibu akan Ya, bagikan Bu. satu. Kalian duduk saja tempat, Ibu jangan jalan. Tunggu sebentar. Baik. Gambar apakah ini? Magicom, Bu. Magicom. Siapa yang punya Magicom di rumah? Saya, Saya, Bu. Bu. Semua punya ya? Iya, baik. Pak Magicom Agus itu- nggak punya, Bu. Oh, Pak Agus nggak punya. Oke, baik. Nanti kita Ya, coba ya. pakai periuk ja masak nasinya. Baik, oke. Magicom merupakan sumber energi panas yang kita gunakan untuk memasak. Memasak Nasi. nasi, Bu. Masak nasi. Siapa punya? Oke, baik. Selanjutnya, kalian akan menceritakan kegiatan, membuat informasi tentang alat yang digunakan dan sumber energi panas yang digunakan ya. Bu. Kalian bisa tuliskan, uraikan situ 5 bentuk kegiatan, alat, dan sumber energi yang digunakan kalian dalam kehidupan sehari-hari. Ya, boleh. Ibu tunggu 3 menit ya. Lalu Ya, dikumpulkan. Bu. Ya, baik. Iya, Bu. Gunakan peralatan yang ada di rumah ya. Kan tadi Agus sudah punya Magicom. Jangan ya. Pakai yang ada di rumah, gunakan yang kegiatan di rumah apa Agus? Apa ya? Gunakan Bu? periuk yang ada. Ya, pakai api ya Agus ya. Ya, Ya, bolehlah. Jangan nyontek ya. Ya, Iya, Bu. Bu. Jika sudah ada selesai, kumpulkan di meja Ibu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Neng sudah selesai, Neng. Ya, Bu. Baik, tolong Agus untuk mengumpulkan tugas individunya. iya Bu. Udah saya antar nih. Terima kasih Agus.
Oke, sudah semua dikumpulkan. Untuk refleksi pembelajaran hari ini. Apa saja yang telah dipelajari dari kegiatan hari ini, anak-anak? Mengenai apa? Sumber energi Energi panas. panas. Energi panas. Adakah informasi yang ditampilkan di situ? Ada informasinya yang bisa kalian ambil dari media cetak atau elektronik? Ada, Bu. Ada. Ibu akan menanyakan bagaimana perasaan kalian setelah belajar dengan Ibu hari ini? Senang, Bu. Senang, Bu. Bahagia, Bu. Kalian senang. Oke, Ibu akan merangkum semua materi. Jadi, pada pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian dapat memberikan atau membuka informasi dari media cetak atau elektronik yang berhubungan dengan sumber energi panas. Yang tentunya berkaitan juga dengan kegiatan kalian sehari-hari dalam menggunakan sumber energi panas ya. Iya, Bu. Baik, Ibu akan memberikan nilai. Tadi Ibu sudah memberikan nilai. Semuanya tuntas. Di atas KKM ya. Wah, pintar sekali nih anak-anak Ibu. Terima kasih anak-anak sudah belajar dengan baik hari ini. Semuanya 100. Dan Ibu akan berikan tugas untuk PR ya di rumah ya. Ya, Bu. Kalian kerjakan ya. Ya, Bu. Ya. Jadi tugasnya kalian mencari informasi dari media cetak atau elektronik boleh, melalui Google boleh. Lalu beserta dengan gambarnya jika kalian ada. Jika tidak ada tidak apa-apa. Sudah mengerti anak-anak? Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Oke, karena waktunya sudah habis, Ibu tutup pelajarannya ya. Iya, Bu. Ya, tolong Agus, kita tutup dulu pembelajaran hari ini dengan doa ya. Iya, Bu. Baik, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita berdoa dulu. Karena kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Agus. Oke, Sama-sama, selamat siang. Bu. Hati-hati di jalan. Iya, Bu. Ya, makasih kepada Pak Budi dan Pak Arsi. Saya sudah mempersembahkan presentasi hari ini.